Pemandangan mulai terdistorsi, menjadi semu, dan perlahan memudar. Setelah Klein keluar dari keadaan seperti mimpi itu, penglihatannya menyesuaikan diri dengan kegelapan di dalam ruangan. Dia tahu bahwa dengan penghasilan 1 pound dan 10 soli, yaitu 30 soli per minggu, Benson tidak menjalani hidup yang mudah untuk menopang keluarga sesuai standar keluarga biasa. Klein semula mengira bahwa sebagian besar pekerja mendapatkan 20 soli per minggu. Dia pernah mendengar Melissa berkata bahwa di Lower Street, di Iron Cross Street, ada 5, 7, bahkan 10 keluarga yang tinggal dalam satu kamar. Ia juga tahu dari Benson bahwa akibat situasi di benua selatan, ekonomi kerajaan mengalami resesi selama beberapa bulan terakhir. Ia tahu bahwa seorang pembantu rumah tangga, dengan makan dan tempat tinggal sudah ditanggung, bisa menghasilkan antara 3 soli 6 penny, hingga 6 soli per minggu. Klein mengangkat tangannya dan mencubit gelabelanya, titik di antara alis. Ia terdiam cukup lama, sampai akhirnya Tuan Deweyville bertanya. Petugas, Anda tidak akan mengatakan apa-apa? Biasanya psikiater yang kukunjungi akan langsung bicara, dan bertanya saat seperti ini. Tapi aku harus bilang, aku merasa tenang. Aku hampir tertidur. Aku belum mendengar rintihan atau jeritan apapun. Bagaimana kau melakukannya? Klein menyandarkan tubuhnya di kursi goyang. Alih-alih menjawab, ia balik bertanya dengan nada lembut. Tuan, apakah Anda tahu tentang keracunan timbal? Apakah Anda tahu bahayanya timbal? Deweyville terdiam selama beberapa detik. Aku tidak tahu sebelumnya, tapi sekarang aku tahu. Apakah kau mengatakan bahwa penyakit kejiwaanku berasal dari rasa bersalah? Rasa bersalah terhadap pekerja wanita di pabrik timbal dan porselein? Tanpa menunggu Klein menjawab, ia melanjutkan seperti biasa. Dengan posisi dominan seperti saat negosiasi. Ya, dulu aku memang merasa bersalah soal itu. Tapi aku sudah memberikan kompensasi. Di pabrik timbal dan porselen milikku, para pekerja tidak mendapat upah lebih rendah dibandingkan industri serupa. Di Backlund, pekerja timbal dan porselen biasanya hanya digaji 8 soli per minggu. Tapi aku membayar mereka 10, bahkan kadang lebih. Banyak orang mengkritikku karena merusak standar gaji. Katanya itu menyulitkan mereka merekrut pekerja. Kalau bukan karena penghapusan Undang-Undang Gandum, Grain Act, yang membuat banyak petani bangkrut dan pindah ke kota, mereka pasti juga harus menaikkan upah seperti aku. Selain itu, aku juga memerintahkan pengawas pabrik untuk memastikan bahwa siapapun yang sering sakit kepala atau penglihatan kabur, harus dipindahkan dari area terpapar timbal. Kalau sakit mereka parah, mereka bisa meminta bantuan dari yayasan amal milikku. Aku pikir aku sudah melakukan cukup banyak. Klein berkata tanpa emosi dalam suaranya. Tuan, terkadang Anda tidak bisa membayangkan betapa pentingnya gaji bagi orang miskin. Kehilangan pekerjaan selama 1 atau 2 minggu saja bisa jadi kerugian besar yang tak bisa diperbaiki. Dan itu bisa membawa kesedihan yang luar biasa bagi keluarganya. Ia berhenti sejenak, lalu berkata, Aku penasaran, kenapa orang sebaik Anda tidak memasang peralatan pelindung dari debu dan keracunan timbal di pabrik Anda? Deweyville menatap langit-langit dan tertawa getir. Itu akan membuat biaya produksi terlalu tinggi, dan aku tak akan bisa bersaing dengan perusahaan timbal dan porselen lain. Aku sudah tidak terlalu peduli dengan keuntungan dari bisnis ini. Bahkan, aku rela mengeluarkan uang pribadi. Tapi apa gunanya mempertahankan bisnis kalau aku terus seperti itu? Itu hanya membantu sebagian kecil pekerja dan tidak akan jadi standar industri, atau membawa perubahan bagi pabrik lain. Itu hanya berarti aku mengeluarkan uang pribadi untuk menolong pekerja. Aku dengar beberapa pabrik bahkan diam-diam mempekerjakan budak demi menekan biaya. Klein menyilangkan tangan dan berkata setelah hening sejenak. Tuan, akar dari penyakit kejiwaan Anda berasal dari akumulasi rasa bersalah. Meskipun Anda percaya bahwa rasa itu sudah hilang seiring waktu. Biasanya tidak menimbulkan gejala, tapi ada satu pemicu yang mengaktifkannya dan meledakkan semuanya sekaligus. Sesuatu yang memicunya? Aku tidak ingat ada apapun, kata Deweyville dengan bingung namun yakin. Klein membiarkan kursinya bergoyang lembut dan menjelaskan dengan nada pelan. Tadi Anda sempat tertidur selama beberapa menit, dan Anda menceritakan sesuatu padaku. Hipnosis? Deweyville menebak seperti biasanya. Klein tidak menjawab langsung, tapi berkata, Anda pernah melihat seorang gadis meninggal dalam perjalanan menuju tempat kerja, saat Anda sedang berada di kereta Anda. Dia meninggal karena keracunan timbal. Dia adalah salah satu pekerja Anda yang biasa melapisi porselen. Deweyville memijat pelipisnya, tak sanggup bicara, lalu berkata agak ragu. Sepertinya itu pernah terjadi, tapi aku tidak ingat jelas. Insomnia yang berkepanjangan telah melemahkan kondisi mentalnya.
Dia hanya samar-samar mengingat kejadian itu. Ia berpikir sejenak, lalu menyerah untuk memaksakan otaknya. Sebaliknya, ia bertanya, siapa nama pekerja itu? Maksudku, apa yang harus kulakukan untuk menyembuhkan penyakit jiwaku? Klien langsung menjawab, 2 hal. Pertama, pekerja yang meninggal di pinggir jalan itu bernama Hayley Walker. Itu yang Anda katakan padaku. Dia adalah pemicu langsungnya, jadi Anda harus temui orang tuanya dan berikan kompensasi lebih. Kedua, sebarkan informasi tentang bahaya timbal di surat kabar dan majalah. Gunakan yayasan amal Anda untuk membantu lebih banyak pekerja yang terdampak. Jika Anda berhasil menjadi anggota parlemen, dorong agar undang-undang soal ini disahkan. Deweyville perlahan duduk tegak dan tertawa menyindir diri sendiri. Aku akan melakukan semuanya, kecuali soal undang-undang itu. Itu mustahil. Masih ada persaingan dari negara lain. Jika undang-undang seperti itu diberlakukan, seluruh industri bisa kolaps. Pabrik-pabrik akan bangkrut satu persatu, dan banyak pekerja akan kehilangan pekerjaan. Organisasi amal tidak bisa menolong sebanyak itu. Dia bangkit dari tempat tidur dan merapikan kerahnya. Lalu memandang Klein dan berkata, Hayley Walker ya? Aku akan segera menyuruh Kellen mencari datanya di perusahaan porselen dan menemukan orang tuanya. Petugas, tolong tunggu dan bantu evaluasi kondisi mentalku terus-menerus. Baik, jawab Klein sambil berdiri perlahan dan merapikan seragam polisinya yang bermotif kotak hitam putih. Pukul 11 pagi, di ruang tamu rumah Deweyville. Klein duduk diam di sofa sambil menatap pria dan wanita yang dipandu masuk oleh kepala pelayan, Cullen. Tamu itu memiliki kulit penuh noda dan kerutan. Sang pria sedikit membungkuk, dan wanita memiliki tahi lalat di bawah matanya. Wajah mereka sangat mirip dengan apa yang Klein lihat melalui Hayley, hanya lebih tua dan lebih lusuh. Tubuh mereka kurus kering, nyaris tinggal tulang. Pakaian mereka lusuh dan compang-camping. Klein bahkan tahu mereka tidak lagi mampu tinggal di Lower Street. Klein merasakan angin dingin berputar dalam persepsi spiritualnya. Ia mencubit gelabelanya dan melirik ke arah Tuan Deweyville. Entah sejak kapan muncul sosok putih pucat transparan yang bengkok berdiri di belakangnya. Selamat pagi Tuan yang terhormat, kata orang tua Hayley sangat sopan. Deweyville memijat dahinya dan bertanya, kalian orang tua Hayley Walker bukan? Bukankah dia juga punya kakak laki-laki dan adik perempuan berusia 2 tahun? Ibu Hayley menjawab gugup. Kakak-kakaknya patah kaki di pelabuhan. Kami menyuruh dia menjaga adiknya di rumah. Deweyville terdiam beberapa saat, lalu menghela napas. Turut berduka cita atas apa yang terjadi pada Hayley. Mendengar itu, mata orang tua Hayley langsung memerah. Mereka berbicara bersamaan. Terima kasih atas perhatian Anda. Polisi bilang bahwa Hayley meninggal karena keracunan timbal. Itu istilahnya bukan? Oh, anak malang kami, dia baru 17 tahun. Dia selalu pendiam, penuh semangat. Anda pernah mengutus seseorang mengunjungi kami dan membiayai pemakamannya. Dia dimakamkan di pemakaman Rafael. Deweyville melirik Klein dan mengubah posisi duduknya. Ia condong ke depan dan berkata dengan serius. Itu sebenarnya kelalaian dari pihak kami. Aku harus meminta maaf. Aku sudah mempertimbangkan untuk memberi kompensasi untuk Hayley. Gajinya 10 soli per minggu kan? 1 tahun berarti 520 soli atau 26 pound. Kita anggap dia bisa bekerja 10 tahun lagi. Cullen, berikan 300 pound kepada orang tua Hayley. 300 pound? Orang tua Hayley ternganga. Mereka belum pernah punya tabungan lebih dari 1 pound seumur hidup mereka. Bukan hanya mereka yang tercengang. Para pengawal dan pelayan di ruangan itu juga terkejut dan iri. Bahkan Sersan Gate menarik napas dengan dalam, gajinya saja hanya 2 pound seminggu. Dan hanya satu bawahannya yang digaji 1 pound per minggu. Dalam keheningan itu, Kellen keluar dari ruang kerja sambil membawa karung yang penuh. Ia membuka karung itu dan memperlihatkan tumpukan uang tunai. Beberapa lembar 1 pound, beberapa 5 pound, tetapi sebagian besar adalah pecahan 1 atau 5 soli. Jelas, Deweyville sudah memerintahkan bawahannya untuk menukar uang ke bank sebelumnya. Ini adalah bentuk niat baik dari Tuan Deweyville, kata Cullen sambil menyerahkan karung itu kepada orang tua Hayley setelah mendapat persetujuan. Orang tua Hayley menerima karung itu dan mengusap mata mereka, tidak percaya. Tidak, ini terlalu besar. Kami tidak bisa menerimanya, kata mereka sambil tetap memegang karung itu erat-erat. Deweyville berkata tegas, ini adalah hak Hayley. Anda benar-benar bangsawan yang mulia dan dermawan. Orang tua Hayley membungkuk berkali-kali dengan penuh emosi. Wajah mereka dipenuhi senyuman yang tak bisa mereka sembunyikan.
Mereka terus-menerus memuji sang bangsawan dengan kata-kata sederhana yang mereka tahu, sambil berkata bahwa Hailey pasti berterima kasih di surga. Kalen, antar mereka pulang. Oh, bawa mereka ke bank dulu, kata Deweyville sambil menghela napas lega. Orang tua Hailey memeluk karung uang itu erat-erat, dan segera berjalan ke arah pintu, tanpa menoleh lagi. Klein melihat sosok putih transparan di belakang Deweyville berusaha menggapai mereka, ingin ikut pergi, tapi senyum orang tua Hailey begitu cerah. Mereka tidak menoleh sedikit pun. Sosok itu makin memudar, lalu menghilang sepenuhnya. Klein juga merasakan hawa dingin di aula tamu lenyap seketika. Dari awal hingga akhir, yang dilakukan Klein hanyalah duduk diam tanpa memberi pendapat. Petugas, aku merasa jauh lebih baik. Sekarang, bisakah kau jelaskan kenapa kepala pelayan, dan para pengawalku juga bisa mendengar jeritan dan rintihan? Ini seharusnya bukan sekadar penyakit kejiwaanku saja, bukan? Tanya Deweyville penasaran. Inspektur Tolle, yang tahu kebenarannya, langsung gugup. Klein menjawab tanpa banyak ekspresi. Dalam psikologi, fenomena itu disebut histeria massal. Histeria massal? Tuan Deweyville, yang belakangan ini sering bertemu dengan banyak psikiater, merenungkan istilah yang disebut Klein. Meski penasaran, kepala pelayan, pengawal, dan para pelayannya tidak mengeluarkan suara sedikit pun, karena belum diberi izin bicara. Sersan Gate memandang Klein dengan ragu, seolah belum pernah mendengar istilah itu. Klein menahan kebiasaannya mengetuk sandaran tangan dengan ujung jarinya, lalu menjelaskan dengan tenang. Manusia bisa dengan mudah tertipu oleh panca indera mereka sendiri. Histeria massal adalah penyakit psikogenik yang muncul karena saraf tegang dan faktor-faktor lain di antara sekelompok orang, saling memengaruhi satu sama lain. Istilah ilmiah yang ia gunakan membingungkan Tuan Deweyville, Sersan Gate, dan yang lain, membuat mereka secara naluriah memilih mempercayainya. Saya beri contoh sederhana. Dalam salah satu kasus yang pernah saya tangani, seorang pria mengadakan jamuan makan malam dan mengundang 35 tamu. Di tengah acara, dia tiba-tiba merasa mual dan muntah. Setelah itu, dia juga mengalami diare parah. Beberapa kali kemudian, dia mulai yakin kalau dirinya keracunan makanan. Dalam perjalanan ke rumah sakit, dia membagikan dugaan itu kepada para tamu lain. Dalam 2 jam berikutnya, lebih dari 30 dari 35 tamu mengalami diare. Dan 26 orang merasa mual. Mereka memenuhi ruang gawat darurat di rumah sakit. Setelah pemeriksaan menyeluruh dan perbandingan silang, para dokter menyimpulkan bahwa pria pertama itu sama sekali tidak mengalami keracunan makanan. Sebenarnya, itu hanya radang lambung akibat perubahan cuaca dan minuman keras dingin. Yang paling mengejutkan, tak satu pun dari para tamu lainnya benar-benar sakit. Itulah yang disebut histeria massal. Sir Deweyville mengangguk dan bergumam kagum. Sekarang saya mengerti. Manusia memang mudah membohongi dirinya sendiri. Tak heran Kaisar Rosel pernah berkata, kebohongan yang diulang 100 kali akan menjadi kenyataan. Petugas, boleh saya tahu nama Anda? Anda adalah psikiater paling profesional yang pernah saya temui. Inspektur Moretti, jawab Klein sambil menunjuk ke lambang pangkat di seragamnya. Tuan, masalah Anda sudah sementara teratasi. Anda bisa mencoba tidur sekarang sementara saya memastikan tak ada gangguan lain. Jika Anda bisa tidur nyenyak, izinkan kami berpamitan tanpa harus menunggu Anda bangun. Baiklah. Tuan Deweyville memijat dahinya, mengambil tongkat dan berjalan naik ke kamar. Setengah jam kemudian, kereta polisi meninggalkan air mancur di depan kediaman Deweyville. Saat Sersan Gate turun di tengah jalan untuk kembali ke kantornya, Inspektur Tolle memandang Klein dan bercanda. Bahkan aku hampir percaya kamu benar-benar seorang ahli psikologi. Namun sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, ia melihat pemuda berseragam hitam putih itu hanya menunjukkan wajah datar, dengan mata dalam dan tenang. Klein memaksa senyum sambil berkata, aku hanya punya sedikit pengalaman di bidang itu. Inspektur Tolle terdiam hingga mereka tiba di depan kantor di Jalan Zutland nomor 36. Terima kasih atas bantuannya. Tuan Deweyville akhirnya terbebas dari masalah dan bisa tidur nyenyak lagi. Sampaikan terima kasihku kepada Dan. Klein mengangguk pelan. Baik. Klein menaiki tangga dan kembali ke kantor keamanan Blackthorn. Ia mengetuk dan masuk ke kantor sang kapten. Sudah selesai? Tanya Dan yang sedang menunggu makan siangnya. Sudah. Klein memijat dahinya, memberi jawaban pendek. Akar masalah berasal dari pabrik timah dan porselein milik Tuan Deweyville. Sejak didirikan, terlalu banyak kematian akibat keracunan timah. Setiap kecelakaan menyisakan spiritualitas penuh dendam yang melekat pada Tuan Deweyville. Biasanya, itu tidak akan menimbulkan masalah besar. Paling hanya menyebabkan mimpi buruk. Dan, yang sudah berpengalaman, menanggapi santai.
Klein mengangguk. Benar. Tapi sayangnya, Tuan de Weville pernah berpapasan dengan seorang pekerja perempuan yang mati karena keracunan timah. Ia terjatuh di pinggir jalan, dan sempat melihat lambang keluarga de Weville. Ia membawa amarah, kekhawatiran, dan keinginan kuat. Baru setelah Tuan de Weville memberikan kompensasi 300 pound kepada keluarganya, perasaan itu menghilang. Ini masalah sosial. Biasa terjadi di zaman uap dan mesin, ujar Dan sambil mencium tembakau dari pipa rokoknya. Pekerja kain biasanya bekerja di tempat lembab, dan akhirnya kena bronkitis atau masalah sendi. Di pabrik berdebu, walau debunya tak beracun, tetap menimbulkan masalah paru-paru. Tapi sudahlah, seiring majunya kerajaan, masalah seperti ini pasti akan teratasi. Klein, ayo kita rayakan promosi resmimu besok malam, bagaimana? Bagaimana kalau besok saja? Klein berpikir sejenak. Kapten, aku menggunakan Spirit Vision cukup lama hari ini, dan juga melakukan ramalan mimpi untuk berinteraksi langsung dengan arwah pendendam. Rasanya sangat menguras tenaga. Aku ingin pulang lebih awal dan istirahat. Lalu sekitar jam 4 atau 5 sore, aku akan ke klub ramalan, untuk melihat reaksi anggota soal berita kematian mendadak Hannes Vincent. Tidak masalah, itu memang perlu. Dan tersenyum. Besok malam saja, di restoran Old Wheel sebelah kantor. Aku akan minta Rozani pesan tempat. Klein melepas topi dinasnya dan berdiri untuk memberi hormat. Terima kasih, Kapten. Sampai jumpa besok. Tunggu dulu, kata Dan. Kamu menyebut Tuan de Weville memberi kompensasi 300 pound? Ya, Klein mengangguk, langsung paham maksudnya. Anda khawatir keluarga itu akan mendapat masalah karena kekayaan mendadak? Aku pernah lihat banyak kasus serupa. Beri aku alamat mereka. Aku akan minta Kenley mengatur agar mereka pindah ke kota lain dan memulai hidup baru. Baik, jawab Klein serius. Selesai dengan semuanya, Klein keluar dari kantor Dan, lalu menuju ke ruang istirahat. Ia berganti ke pakaian biasa dan menyimpan seragamnya di loker. Naik kereta umum kembali ke Jalan Daffodil, ia diam sepanjang jalan. Sesampainya di rumah, ia melepas mantel dan topinya, menghangatkan sisa makanan semalam dan makan dengan roti gandum terakhir. Kemudian ia naik ke lantai 2, menggantung pakaian, dan langsung merebahkan diri di ranjang. Ketika terbangun, jam sakunya menunjukkan pukul 2:10 siang. Matahari bersinar tinggi di langit, cahayanya menembus awan. Dalam kemilau kemasan, Klein berdiri di dekat meja dan menatap keluar jendela oriel. Ia memandangi pejalan kaki berpakaian kumal yang melintasi Iron Cross Street. View! Ia mengembuskan napas panjang, akhirnya bisa mengatasi suasana hatinya yang suram. Setiap perjalanan harus dilalui setahap demi setahap. Begitu pula dengan kenaikan sekuensnya. Semua harus dilakukan secara bertahap. Ia menggeleng pelan, duduk, dan mulai menyusun ulang semua kejadian seminggu terakhir, menguatkan hal-hal penting agar tak dilupakan. 5 menit sebelum pukul 3 sore. Di atas kabut abu-abu yang luas dan tak berbatas, berdiri istana megah. Sebuah meja perunggu kuno berdiri tenang. Di kursi utama meja panjang itu, duduk seseorang yang diselimuti kabut abu-abu tebal. Klein bersandar ke kursi, merenung. Lalu, ia mengulurkan tangan dan menyentuh bintang merah yang mewakili Justice dan The Hanged Man. Backlund, Empress Borok. Audrey mengangkat gaunnya dan cepat-cepat berjalan ke kamar. Tiba-tiba ia merasa sesuatu dan melirik ke balkon. Seperti yang diduga, anjing Golden Retriever-nya, Susie, sedang duduk diam di sana, mengawasinya seperti biasa. Audrey menghela napas dan menggambar bulan merah di dadanya. Ia lalu mendekat dan memandangi Susie dari atas. Susie, itu tidak sopan. Ini mengintip. Seorang spektator seharusnya mengamati secara terbuka. Anjing itu mengangkat kepalanya, menatap majikannya, dan mengibaskan ekor. Selesai menegur, Audrey segera masuk ke kamar. Saat membuka dan menutup pintu, ia tiba-tiba berpikir aneh. Aku penasaran apakah Tuan Fool mengizinkan Susie ikut masuk ke ruang misterius itu. Kalau begitu, anggota Tarot Gathering jadi 4 orang. Dan semuanya Beyonder. Tapi Susie tidak bisa bicara. Kalau diminta memberi pendapat, dia akan bagaimana? Wauk-wauk? Au? Aduh, kenapa aku malah meniru suara anjing? Membayangkan adegan itu saja sudah aneh. Sebuah pertemuan misterius dan hikmat, tiba-tiba diisi dengan gonggongan anjing. Tuan Fool pasti langsung mengusir kami dari Tarot Gathering. Audrey mengunci pintu, duduk di tepi ranjang, dan mengambil selembar kertas tua dari bawah bantalnya. Ia membacanya berulang kali, lalu masuk ke keadaan spektator. Di suatu wilayah Laut Sonia, sebuah kapal layar tua yang mengejar Listener telah meninggalkan kepulauan Rorstead.
Pelaut Alger Wilson khawatir jam dindingnya rusak, jadi ia masuk ke kabin kapten lebih awal untuk menghindari terlihat saat ditarik ke Tarot Gathering. Di hadapannya segelas minuman bening. Aromanya memenuhi udara. Alger kembali merinding saat membayangkan pertemuan itu. Kabut tak terbatas di koridor hotel, dan sosok misterius Tuan Full di tengah kabut. Ia mengangkat gelas dan meneguknya, membiarkan sensasi panas di tenggorokannya menenangkan perasaannya. Tak lama, ia kembali tenang, seperti biasanya. Dingin dan terkendali.